Selamat pagi, Bu Rahmi, dosen pengampu kelas Kimia Umum B, TPB 2021, dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil tugas kami yang kami beri judul Ekologi Green Rooftop terhadap Gizi dan Aktivitas Manusia. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 9, dimulai dari saya, Judith Aurelia Hemawan, Andriani Islamiyah, Muhammad Saparudin, Syiana Mariam, Farel Gan, dan Rizky Romando Manurung. Untuk pembahasan pertama, pengertian vertikultur akan disampaikan oleh rekan kami Farel. Kepada Farel, dipersilakan. Baik, terima kasih Judith atas kesempatan yang sudah diberikan. Di sini saya akan menjelaskan apa itu vertikultur. Sebelumnya vertikultur itu berasal dari mana sih? Vertikultur itu berasal dari dua kata bahasa Inggris berupa vertical dan culture. Vertical artinya tegak lurus atau menurun, dan culture memiliki arti pemeliharaan. Sehingga vertikultur dapat diartikan sebagai teknik pemeliharaan atau pengertian budidaya tanaman dengan pola vertikal atau yang kita sebut dengan tegak lurus. Vertikal tersendiri adalah sistem budidaya pertanian yang dilaksanakan secara vertikal atau bertingkat pada skala indoor maupun outdoor. Umumnya, vertikultur ini dilakukan menggunakan bangunan atau model wadah tertentu untuk penamaan tergantung kondisi tempat dan keinginan setiap orang. Selanjutnya, jenis atap akan dijelaskan oleh Rizky. Kepada Rizky, disilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang jenis atap sendiri. Jadi sesuai dengan penjelasan dari materi sebelumnya bahwa vertikultur sendiri merupakan teknik pertanian menggunakan sistem bertingkat. Artinya membutuhkan suatu wadah atau wilayah yang cukup luas namun dapat digunakan secara berkala. Dan untuk penanamannya sendiri lebih cocok digunakan pada taman atap. Jenis-jenis taman atap sendiri terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada jenis taman intensif, yang dimana jenis atap yang digunakan untuk penanaman tanaman yang membutuhkan intensitas perawatan, seperti bunga-bunga hias antara lain anggrek, melati, bunga matahari, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua ada taman atap semi-intensif, yaitu jenis atap yang digunakan untuk penanaman tanaman yang tidak terlalu membutuhkan perhatian khusus, namun memerlukan perhatian yang cukup. Baru yang ketiga ada jenis taman atap ekstensif, yang dimana jenis atap yang diperuntukkan untuk tumbuhan yang tidak perlu perawatan berkala, sehingga bisa ditinggal kapan saja. Biasanya jenis tanaman yang digunakan adalah jenis tanaman daun hias seperti lidah buaya, pagar ayu, dan lain sebagainya. Tata cara perawatan taman atap yang pertama memperhatikan cuaca dan iklim, serta arah matahari. Kedua, memperhatikan jenis tanah yang digunakan, membuat sistem drainase air yang baik, dan membuat jadwal perawatan yang berkala. Cara bercocok tanam vertikultur akan dijelaskan oleh Saparudin. Kepada Saparudin, silakan. Baik, terima kasih Judith. Adapun cara bercocok tanam vertikultur, teknik vertikultur dilakukan dengan menggunakan media tanam berupa campuran tanah gembur dan pupuk. Sedangkan untuk wadah bisa menggunakan botol bekas, pot, rak gantung, dan lain sebagainya. Pada intinya, seluruh tanaman nantinya disusun secara vertikal supaya tidak memakan banyak ruang. Pengaruh gizi makro akan dijelaskan oleh Andriani, dan pengaruh aktivitas manusia akan dijelaskan oleh Sherman. Ya baik, terima kasih Judith. Jadi membuat atap hijau menghasilkan banyak keuntungan, baik di tingkat makro seluruh kota dan mikro bangunan. Jadi sistem atap hijau menyimpan sebagian besar dari curah hujan tahunan dan melepaskannya ke atmosfer dengan sistem transpirasi. Ada beberapa manfaat pada tingkat makro, yaitu yang pertama mengurangi efek panas, kedua mengurangi polusi, ketiga mengurangi limpasan, dan yang keempat ada insolator bangunan. Sementara untuk pengaruhnya di aktivitas manusia, yang pertama, untuk menghindari panic buying dan konsumerisme. Yang kedua, akses mudah ke sumber makanan. Tentunya hal ini sangat diuntungkan bagi kita yang sedang mengalami kejadian luar biasa, yaitu pandemi. Karena dengan begitu kita bisa terhindar dari virus corona 19 yang beredar di luar sana. Dan kita tidak
mengalami panic buying dan konsumerisme, kemudian menjadi sarana penyerapan karbon dan emisi gas karena arsitektur yang mengandalkan green ecosystem dan juga sebagai aktivitas seru di masa pandemi. Baik, sekian presentasi dari kelompok 9. Saya sebagai moderator tentu memohon maaf kepada teman-teman apabila ada kekurangan. Terima kasih.